Semenjak Apple M1 itu muncul, perspektif saya tentang Apple berubah. Akhirnya setelah lebih dari 20 tahun pakai Windows, saya memberanikan diri untuk nyobain macOS. Tonton video ini sampai akhir karena ada info giveaway. Hai semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau cerita pengalaman saya nyobain macOS selama kurang lebih 2-3 minggu ini. Jadi setelah nyobain iPad dengan iPadOS-nya dan saya merasa nyaman dengan kemudahan dan simpelnya iPadOS. Belum lagi performa yang mengejutkan untuk hardware yang semungil itu angkanya. Saya putuskan untuk beli Mac Mini M1 yang base model dengan spek 8GB RAM dan internal storage 256GB. Ya, dengan tujuan untuk belajar icip-icip OS barunya Apple, yaitu macOS Ventura. Mungkin video ini akan sedikit norak karena saya akan cerita gimana saya membiasakan diri dengan macOS, gimana enak dan gak enaknya. Jadi ya, semoga bisa jadi gambaran buat kalian yang pengen migrasi ke macOS dari Windows atau dari OS apapun itu. Kita mulai dari gak enaknya dulu. Yang pertama, yang paling bisa dan langsung dirasakan itu adalah membiasakan diri dengan yang namanya interface ya. Namanya OS baru pasti interface-nya baru. Di Windows itu close dan minimize itu ada di sebelah kanan atas, sementara macOS itu ada di sisi kiri atas, yang mana itu deket banget dengan logo Apple. Ya, itu adalah tombol startnya Apple kalau saya bilang ya. Belum lagi window aplikasi itu kalau diklik 2 kali itu nggak bisa maximize kayak di Windows. Terus icon di dock itu nggak bisa buat minimize juga. Ya, itu nggak enak banget. Harus bener-bener membiasakan diri dan itu butuh beberapa hari untuk terbiasa. Yang kedua adalah shortcut. Untuk copy paste misal, itu beda banget dengan di Windows. Kontrolnya itu diganti sama command. Belum lagi untuk cut, ya intinya banyak banget shortcut yang udah ada di muscle memory jari kita itu nggak kepake pada saat kita pakai macOS. Hal ketiga, karena keyboardnya itu pakai command dan option, ya mau nggak mau harus ganti keyboard biar bisa luas pas praktekin tutorial di YouTube. Walaupun keyboard saya itu mechanical dan ya bisa diganti keycaps-nya, kan tetapi yang jual modifier untuk Mac itu jarang banget. Kalaupun ada, harganya ya kayak beli keycap set baru. Dan ya untungnya dan akhirnya saya beli keycap copotan dari MacSuite 67. Hal keempat yaitu manajemen file. Saya nggak tahu ini saya aja yang masih bodoh atau gimana atau belum terbiasa. Saya merasa nyimpen file di Mac itu berasa ribet dan berantakan. Biasanya kalau di Windows itu tinggal masuk ke D, terus bikin folder dan masukin file di sana. Tapi kalau di Mac itu tampilan Explore-nya atau Finder-nya itu udah langsung ada menu favorit dan masukin filenya ke sana berdasarkan folder yang udah ada itu. Nah, yang kelima, aplikasi master yang saya punya di Windows itu udah nggak bisa dipakai lagi, jadi harus download ulang. Ya, it's okay lah karena udah beda OS. Tapi yang paling merepotkan, mungkin ini spesifik untuk saya aja ya, itu nggak ada aplikasi Winbox. Itu aplikasi buat main jaringan mikrotik. Hal keenam adalah clipboard. Jadi kalau di Windows itu setiap kita copy text itu masuk ke clipboard. Di Mac juga sih sama, tapi bedanya kalau di Windows itu kita bisa simpen dan panggil clipboardnya. Kita tinggal pencet Windows plus V, keluar semua isi clipboardnya. Dan di Mac itu gak ada. Padahal itu sangat vital buat saya kalau pas lagi coding bikin program. Nah, udah ya bahas gak enaknya pakai Mac. Semoga nggak nambah ke depannya dan bisa tersolusikan seiring berjalannya waktu. Dan sekarang kita beralih ke hal-hal yang nyaman. Di luar ketidaknyamanan tadi, ada hal yang saya rasa ini enak banget ketika kita pakai macOS. Yang pertama, dengan spek yang remeh kalau dibandingkan dengan laptop atau PC Windows. Kombinasi macOS dengan M1-nya Apple itu gokil banget. Buka aplikasi satset, gak ada loading yang mengganggu. Semua berasa instan, klik langsung ya buka gitu aja. Hal kedua yaitu simple, nggak banyak settingan aneh-aneh. Contoh misal untuk install program kita nggak perlu klik next agree kayak di Windows, tinggal drag aja selesai. Kalau mau hapus nggak harus ke program and feature di control panel, tinggal di drag aja masukin ke trash, beres udah hilang. Terus untuk lihat file, tinggal tekan tombol space aja itu udah kebuka. Bisa di preview, tinggal geser atas bawah kanan kiri, apapun filenya nggak masalah. Hal ketiga yang sangat membuat saya impress yaitu konsumsi daya. Intel NUC mini PC yang saya kira itu udah sangat irit walaupun performanya ya so-so pas-pasan lah.
itu masih kalah irit sama si Mac Mini ini. Idle-nya Mac Mini itu di sekitar 5-7 watt. Itu kita pakai untuk browsing dan ya itu sangat irit banget. Sementara itu pas kita render video juga kenceng, cepet, dan performanya pokoknya oke banget. Jadi untuk urusan power dia irit, sedangkan untuk performan dia kenceng. Belum pernah terjadi yang namanya pada saat ngerender itu nge-freeze atau tiba-tiba keluar sendiri, itu belum pernah. Oke, hal keempat yaitu ekosistem. Ini harga mati ya, Windows kayaknya nggak bisa nandingin kalau urusan ekosistem. Sangat-sangat seamless ketika dipakai barengan dengan si iPad. Sharing file pakai AirDrop itu cepet dan gampang. iPadnya bisa dijadiin layar kedua tambahan gitu kan. Bisa untuk extend display, bisa mirroring juga. Terus copy text di iPad, paste di Mac ataupun sebaliknya, segala koneksi itu bisa langsung synchronize dari iPad ke Mac-nya. Hal kelima, saya nggak tahu ini bener atau enggak. Jadi menurut yang saya baca dan saya tonton, Mac itu mending di standby daripada di shutdown. Emang sih agak nggak masuk akal kalau harus nyalain mencet tombol, karena Mac Mini itu tombol powernya ada di bagian belakang. Karena selalu sleep, jadi pada saat mau dipakai itu instan banget. Nggak harus nunggu yang namanya booting, kita tinggal gerakin mouse, masukin password, dan ya langsung bisa dipakai. Nah, itu tadi pengalaman saya sebagai seorang pengguna Windows yang bisa dibilang puluhan tahun yang mencoba OS baru yaitu macOS. Sejauh ini sih masih pakai Windows dan belum tahu apakah akan migrasi ke macOS atau balik lagi ke Windows atau pakai dua-duanya. Dan ya, semoga video ini bisa jadi gambaran gimana rasanya pindah dari Windows ke Mac. Dan sesuai janji, saya mau giveaway 2 deskmat untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang, kalian tinggal subscribe aja dan follow Instagram saya, komen, kasih saran apapun, dan jangan lupa tulis Instagram kalian di dalam komentar itu. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.